akan meningkat juga menjadi hancurnya tatanan masyarakat. Masyarakat memilih presiden Amerika, ya, yang aneh kan, tapi dipilih karena itu tatanan. Dan ini menyebabkan persaingan global, kompetisi global sangat ketat. Kompetisi global sangat ketat. Jadi kalau saya ke Australia, ke Singapura, baik-baik, tapi ujung-ujungnya diminta perjanjian-perjanjian yang ada maksudnya. Yang ada maksudnya. Contohnya dengan Australia, perjanjian adalah kalau kita siap, kita punya kekuatan, kita bisa membantu teroris, kita bisa masuk ke dalam kalau ada teroris. Begitu dikasih, dia masuk semau maunya nanti. Persaingan ketat. Ini dampak persaingan. Energi fosil tidak terbaru tapi tergantikan dengan hayati. Berbicara tentang energi yang dari tumbuh-tumbuhan, kita tidak boleh lepas dengan ekuator. Mengapa di ekuator? Karena ekuator mempunyai vegetasi sepanjang tahun, bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Di ekuator hanya 3 kelompok negara, negara ASEAN, Afrika Tengah, Amerika Latin. Dan di ASEAN terbesar adalah Indonesia. Mengapa demikian? Karena di ekuator lah kita bisa menanam sepanjang masa. Dan pada tahun 2043 jumlah penduduk 12,3 miliar, 9,8 miliar tinggal di luar ekuator yang bakalan krisis pangan, krisis energi dan air. Dan yang tinggal di sekitar ekuator hanya 2,5 miliar. Dan pasti yang 9,8 miliar akan mencari makan di tempat yang 2,5 miliar di tempat kita. Itulah kita akan menjadi rebutan dengan cara apapun juga. Ya, mereka akan mencari pangan, air dan energi di daerah ekuator, antara lain di tempat kita. Maka inilah terjadinya di Venezuela. Karena kekurangan makanan dan obat-obatan, kejahatan meningkat, pembunuhan. Dalam waktu 12 jam 35.000 rakyat dari Venezuela menyeberang ke Kolombia. Di Syria 2015 migrasi lebih dari 4 juta orang karena konflik. Dan diperkirakan pada tahun 2020 akan ada pengungsian besar-besaran dari sub-Sahara. 60 juta orang akan berimigrasi berdasarkan penelitian. Taruh di mana itu? Saya pernah pada tahun 2014 saya ke Malaysia bercerita dengan Menteri Pertahanan Malaysia. Lagi berbicara sampai seperti ini, saya jelaskan seperti ini, langsung saya lihat tangannya gemetar, lututnya gemetar. Saya pikir sakit jantung, bahaya nih orang kan. Datuk, kenapa begitu? Sebentar Panglima, sebentar. Kenapa? Sebentar. Nanti saya jawab. Setelah tenang minum air putih, dia bilang, saya sangat takut. Kenapa Datuk takut? Kalau nanti suatu saat di Tiongkok terjadi krisis pangan, kemudian Perdana Menteri Tiongkok, Presiden Tiongkok, Ketua Partai Komunis Tiongkok bersepakat, maka dikumpulkan 1 miliar atau sepertiganya pada saat itu masyarakat Tiongkok, dikatakan bahwa Semenanjung Malaya atau Malaysia itu adalah tanah Tiongkok dan silakan berangkat ke sana ambil. Dan menyerukan kepada Vietnam, Laos dan Thailand, rakyat saya 1 miliar akan lewat, tolong mereka kasih makan. Begitu sampai perbatasan antara Thailand dengan Malaysia, tentara saya tidak bisa menahan 1 miliar orang. Tidak mungkin dia berani membunuh 1 miliar orang. Saya takut. Saya bilang, kalau saya tidak takut, Datuk, kalau ke tempat saya kan lewat laut. Begitu mereka nyebrang, saya potong aja 10 sapi di tengah-tengah lautan. Pasti ikan hiu akan kumpul.
Habis itu saya tembaki dengan senjata kecil aja supaya bocor, dimakan ikan hiu mereka semuanya, saya bilang gitu. Ini sesuatu yang perlu saya sampaikan, bahwa negara kita akan diserang pasti dengan cara apapun juga. Ini pada saat 7 Maret 2014 saya memberikan kuliah umum di UI. Saya kasih pertanyaan, apabila Anda jadi presiden yang penduduknya 9,8 miliar, yang 27 tahun lagi akan terjadi krisis makanan dan air serta energi, melihat Indonesia yang begitu indah, apa yang dilakukan? Saya sangat terkejut jawabannya. Apa jawaban para mahasiswa? Saya akan membeli media massa, TV dan koran. Untuk apa? Saya akan membentuk opini lewat media sosial, lewat media TV, lewat koran. Kemudian yang kedua, saya akan membeli undang-undang. Caranya gimana? Panglima pura-pura tidak tahu aja. Mana ada undang-undang yang dibuat tidak pakai uang di sini? Itu mahasiswa yang bilang. Yang menjutan lagi, saya akan mengadu aparat hukum antara kepolisian dengan KPK. Dan saya akan memecah belah partai agar partainya banyak, karena tidak ada negara maju yang partainya banyak. 7 Maret 2014 dan 2015 kejadian itu. Kejadian itu. Kemudian kita lihat Indonesia dari perspektif ancaman, Pulau Selaru, pulau paling selatan, pada zaman kita merebut Irian Barat, kita minta kembali. Pulau Selaru adalah tempat daerah persiapan pasukan, baik angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Karena itu dekat untuk masuk ke Maroke lewat pinggiran. Kemudian ada Pulau Marcella, maka di selatannya ada Blok Marcella. Mengapa saya katakan Blok Marcella? Karena kita pernah punya pengalaman pahit tentang blok Greater Sunrise, yaitu blok seperti Marcella tapi di celah timur. Pada saat Timur-Timur masih menjadi provinsi di Indonesia, Indonesia pernah membuat perjanjian dengan Australia tentang Greater Sunrise. Perjanjian yang berimbang, tetapi berlatar belakang celah timur yang banyak minyak itulah, maka akhirnya Timur-Timur sekarang menjadi Timur Leste. Dan sekarang Sanana sedang sibuk untuk memperbarui perjanjian, karena perjanjian yang dibuat antara Australia dan Timur Leste sangat merugikan Timur Leste, sehingga mahasiswanya demonstrasi. Blok Marcella ini di Darwin, Australia, yang jaraknya cuma 473 km. Di situ ada US Marinir dari Amerika, akan ditingkatkan menjadi 2.500. Ada di situ. Ada apa? Australia tidak punya marin, tetapi diam-diam di dalam angkatan daratnya sudah dibentuk marinir. Negara kontinental untuk apa ada marinir? Dan Australia sudah membuat kapal pendarat yang besar, panjangnya 200 meter. Sudah 2 sudah jadi. Pada saat saya kemarin ke Australia, walaupun cuma 1 hari, saya coba melihat, saya pakai boot pesiar, saya lihat 2 sudah jadi. Untuk apa? Untuk apa? Satu, patut ditilai sebagai ancaman bagi Indonesia. Yang kedua,
Kita lihat laut. Saat ini ada 15 pangkalan militer asing yang mengelilingi Indonesia. Jika dulu Iran hanya dikepung oleh 11 pangkalan militer asing, kini Indonesia dikelilingi 15 pangkalan asing yang moncong pelurunya mengarah ke Indonesia. Rencana Amerika Serikat menggeser 60% kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi besar bagi kawasan ini, termasuk Indonesia. Tahun 2020 itu tidak lama. Dalam 6 tahun ke depan, Indonesia sudah terkurung oleh pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Apakah kita sudah sepakat sebagai bangsa untuk menyadari dan memahami persepsi ancaman yang sebenarnya sedang dihadapi? Sebanyak 200 pasukan Amerika Serikat telah tiba di Australia sejak April 2012 lalu, sebagai gelombang pertama dari 2.500 pasukan yang direncanakan sampai tahun 2017 mendatang. Personil awal sebanyak 200 pasukan marinir Amerika Serikat, yang telah tiba langsung berlatih bersama militer Australia. Kedatangan pasukan Amerika Serikat ini disambut hangat oleh Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith. Salah satu media Amerika Serikat Washington Post melaporkan bahwa rencananya militer Amerika Serikat akan menempatkan pesawat tempur berawak dan tidak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk. Menanggapi pernyataan dan situasi tersebut, pemerintah Indonesia bereaksi dengan mengirim nota protes kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat serta meminta penjelasan terkait rencana pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat tersebut. Secara prinsip, Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, Indonesia meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia. Ternyata bukan hanya pemerintah Indonesia saja yang bereaksi, China juga merasa terganggu dengan rencana Amerika Serikat ini dan menilai hal ini sebagai upaya mengimbangi kekuatan dan pengaruh China di Asia Pasifik. China juga menuduh Australia dan Amerika Serikat memperkuat sekutunya dalam sengketa Laut Cina Selatan. Pasalnya, akhir-akhir ini China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan saling berebut wilayah di Laut Cina Selatan, yang diyakini mengandung persediaan minyak dan gas yang melimpah. Diyakini jumlah pangkalan militer Amerika Serikat di luar negaranya telah mencapai lebih dari 1.000 pangkalan di negara berbeda. Bahkan, Pentagon sekalipun mungkin tidak tahu secara pasti jumlah setiap penghuninya. Data resmi dari Department of Defense atau DoD, pada laporan struktur tahun fiskal 2003 menyebut, Pentagon memiliki 702 pangkalan di luar negeri, di 130 negara. Jumlah itu, belum termasuk 6.000 pangkalan di wilayah Amerika Serikat sendiri. Pada pangkalannya di luar negeri, jumlah tentara Amerika Serikat yang tak berseragam mencapai 253.288 personel. Mereka juga mempekerjakan 44.446 orang lainnya sebagai staf tambahan lokal yang disewa. Pentagon mengklaim, pangkalannya mencakup 44.870 barak, hangar, rumah sakit, dan bangunan lain yang dibeli atau disewa, sebanyak lebih dari 4.844 bangunan. Tak terbayangkan, apa yang akan terjadi di masa datang, jika Indonesia tidak segera memperkuat TNI, untuk menghadapi perang perebutan sumber daya alam, dan jalur perdagangan.